Saya rasa buat apa kita mengintervensi kemajuan negara lain, sedangkan kita membutuhkan kita bersaing antara negara Asia Tenggara ataupun tingkatan kita ke negara-negara Asia. Jadi saya mohon maaf kelasnya nggak di situ. Ya, justru kita mendorong bagaimana persaingan itu terus ditingkatkan di negara-negara yang tentu di Asia Tenggara dan Asia. Supaya kita sembari bisa meningkatkan kualitas kita, karena kalau sepak bola kita tidak meningkat, ya tentu kita akan terus kalah dari Eropa ataupun Amerika Latin. Nah ini yang kalau kita lihat contoh, kita lihat nanti apakah negara-negara Asia sendiri di pertandingan ke depan sendiri sudah membangun peran yang lebih besar. Pak, jadi tudingannya tidak benar ya Pak? Tudingan dari media Malaysia itu tidak benar ya Pak? Ya tidak benar pasti. Soal kejadian Persib kemarin, supporteran ya saya tentu itu yang saya bilang, kejadian-kejadian seperti ini perlu diantisipasi, tapi kita tunggu dari AFC-nya sendiri seperti apa penilaiannya. Tentu itu ada wilayah yang lebih tinggi lagi yang saya mungkin tidak mau berkomentar sebelum sanksinya. Koreksi sedikit mungkin timnas ini. Yang beredar soal adanya larangan terhadap atlet jebolan IPM kompetisi di tahun 2020 yang dikeluarkan oleh PT MSI. Thank you Bang Iwe. Ntar. Oke? Yuk silakan. Pak, itu adanya larangan dari PT MSI. Katanya mau nanya PON dulu. Iya, PON ini Pak. PON secara besar dulu dong, langsung jangan kecil lah. PON secara umum dulu, silakan. Kemarin pertemuan dengan Pak Marciano Norman. Ya, jadi kemarin saya menerima Pak Marciano, Ketua KONI, dan Pak Sekjen, Pak Ade. Kita juga mulai sinkronisasi untuk persiapan PON 2028. Memang kan sepertinya ada diskusi bahwa NTT, NTB itu tetap menjadi tuan rumah PON secara bersama. Tetapi tentu dengan situasi saat ini memang kan pembangunan fasilitas tambahan itu tidak dimungkinkan. Karena kita tahu dari hasil kerjasama kami dengan Menteri Dalam Negeri Pak Tito juga yang kemarin sudah ditandatanganin, banyak sekali fasilitas-fasilitas yang tidak maksimal, ya, termasuk fasilitas olahraga tentunya. Nah, jadi salah satunya tidak ada venue baru. Ya, dan ini trennya di dunia sudah seperti itu. Ya, kalau kita lihat juga persiapan Olimpiade di Brisbane, di banyak negara ke depan juga sudah mulai menjaga secara ekonomi pembangunan fasilitas-fasilitas yang di kemudian hari tidak maksimal. Jadi itu, nah disitulah kita bicara apakah nanti NTT, NTB juga akan bersama KONI mengadakan rakornas untuk juga menambahkan provinsi tertentu sebagai supporting system. Jadi tuan rumahnya tetap NTT, NTB, tetapi provinsi tertentu yang punya fasilitas bisa dipergunakan. Saya sangat welcome, saya sangat terbuka, tetapi saya tunggu keputusan KONI-nya, baru saya mengeluarkan surat secara resmi mengenai tuan rumah NTT dan NTB dibantu provinsi mana, saya nggak tahu. Jadi suratnya memang belum saya keluarkan. Nah, kalau mereka sudah, baru kita keluarkan. Maksudnya jadi penyangga gitu? Penyangga. Ya, karena memang kan kembali payung hukumnya mesti ada. Jangan sampai nanti saya mengeluarkan surat atau menunjuk-nunjuk dari KONI, ternyata nanti secara audit pemerintahan menjadi isu administrasi baru ke depannya. Jadi saya minta payung hukumnya ada. Ditunggunya sampai kapan, Pak? Ditunggunya sampai kapan? Tunggu KONI nanti, dari KONI gitu. Kalau mau monitoring dari Kemenpora sendiri media Malaysia yang bilang Bapak Ini dulu tadi jangan kesan dulu, PON dulu. Pak, monitoring dari Kemenpora sendiri ya terhadap kesiapan NTP sama NTB itu seperti apa Pak? Artinya bahwa tadi kan memang tidak ada pembangunan venue baru. Tapi kan tentunya harus memantau apakah mereka itu memaksimalkan venue-venue yang sudah ada dan itu berstandar juga dengan. Ya tentu kami Kemenpora senang dengan adanya NTT, NTB menjadi tuan rumah. Artinya kan pembangunan olahraga ini bukan secara gedung ya, pembangunan olahraga
bisa mulai juga membangun Indonesia Timur gitu. Karena kita tahu banyak sekali bakat-bakat yang tersembunyi dari Indonesia Timur, baik Papua, Maluku segala. Dan disinilah tentu keberpihakan kita menjadi nyata. Nah, tetapi tentu yang kita tidak mau jangan sampai nanti APBD tidak mencukupi, padahal banyak kepentingan APBD lain yang bisa dipergunakan untuk masyarakat, tidak hanya olahraga. Nah, ini yang kita jaga, jadi memang kita pantau, kita sudah telepon-teleponan, nanti kita juga akan mengirimkan tim bertahap, tapi setelah nanti payung hukum dari KONI yang menyatakan tadi NTT, NTB, dan juga provinsi penyangga. Pak, tapi ada atlet tertentu yang dilarang di PON, kayak misalnya tenis meja kan PT Messi keluarkan. Kita sudah akan konsolidasi, memang masih ada hutang 3 cabang olahraga yang masih dualisme, yaitu tenis meja, fencing, dan tinju. Nah, kita sudah waktu itu memberikan deadline sama KONI dan KOI. Alhamdulillah waktu itu sepak takraw terjadi konsolidasi. Nah, yang 3 ini mungkin kita kasih waktu lagi sedikit, kalau tidak nanti kami Kemenpora akan coba mengambil peran lebih besar. Dan yang intinya di Asian Games kalau bisa targetnya tidak ada lagi dualisme, harus jadi satu. Ya karena tadi kembali isunya banyak atlet juga dikorbankan, apalagi kalau kita persiapan untuk pelatnas Asian Games, SEA Games itu sudah mulai di tahun ini, khususnya yang SEA Games, kan jangan sampai nanti karena kendala administrasi akhirnya dana pelatnas tidak bisa mensupport para atlet yang sedang dipersiapkan gitu. Jadi proses penyelesaian penuntasan itu seperti apa? Nah ini kita ajak bicara, ya seperti kemarin sepak takraw jadi konsolidasi secara baik-baik, ya sama kita berharap ketiga cabur ini juga berkonsolidasi secara baik-baik, karena ya sudah waktunya kita bersatu untuk membangun olahraga, bukan melihat kepentingan pribadi masing-masing individu gitu. Di tinju itu ada sekitar 6 federasi. 3. Itu 3. Jadi itu gimana cara penuntasannya? Ya, Pernah kita berkoordinasi sama Oh pasti, kita lewat KONI KOI dulu dong. Kan kita sudah bersurat kepada KONI KOI. Kemarin alhamdulillah KONI KOI sudah bisa menanggulangi sepak takraw. Sekarang tinggal 3 lagi, yaitu tinju, tenis meja, dan fencing, yang kita coba ingin mereka juga kembali bersatu untuk kepentingan atlet. Tadi Pak Erik bicara soal fasilitas olahraga. Kemarin John Hartman 28 Januari lalu dia datang bertandang ke training camp Bali United dan dia memuji fasilitas di sana. Tanggapan Pak Menteri bagaimana? Ya, saya justru senang ketika industri olahraga peran serta daripada swasta bisa juga ikut berkontribusi. Seperti yang kemarin di Bali United itu sudah kedatangan 2 klub besar dari Korea yang berlatih di sana. Itu kan sport tourism dan sport industri. Nah, kalau saya berharap ya tidak hanya di Bali, mungkin di 1-2 daerah lain yang memang potensi didatangkan klub-klub yang ada di Asia untuk berpraktis atau bukan uji coba tapi latihan, itu tentu sangat positif. Jadi ya kita sangat senang, apalagi ini Deputi Kemenpora untuk sport industri dan sport tourism kan sekarang sedang mulai review. Ada 157 pendaftar, kemarin sudah tinggal 54. Nah ini kita masih sisir lagi untuk nanti 5 besarnya siapa. Yang menariknya kalau misalnya Bali United dipuji karena training camp-nya, nah sejauh ini 90 tahun PSSI berdiri, kita tuh di Timnas Indonesia belum punya training camp yang memadai. Sebenarnya kan sudah ada. Di mana? Di mana? Di IKM. Iya, kan udah. Tapi sejauh ini gimana Pak? Proses jalannya memang bakal dipakai? Memang udah jalan, kan tinggal menunggu bahwa di IKN itu pembangunan infrastruktur seperti airport, fasilitas juga pelabuhan yang sedang dibangun. Tapi kalau akses daripada tolnya sendiri yang dari Balikpapan ke sana sebenarnya aksesnya kan sudah ada. Tapi itu memang sudah standar sebagai training camp atau sekadar pusat olahraga? Sudah. Pak Erik, soal sanksi FIFA terhadap Malaysia, kami lihat di media Malaysia bahwa Pak Erik yang memberi dokumen terhadap. Tadi kan saya udah bilang secara halus, saya rasa buat apa kita mengintervensi kemajuan negara lain sedangkan kita membutuhkan kita bersaing
antara negara Asia Tenggara ataupun tingkatan kita ke negara-negara Asia. Jadi saya mohon maaf kelasnya nggak di situ, ya. Justru kita mendorong bagaimana persaingan itu terus ditingkatkan di negara-negara yang tentu di Asia Tenggara dan Asia gitu, supaya kita sembari bisa meningkatkan kualitas kita, karena kalau sepak bola kita tidak meningkat, ya tentu kita akan terus kalah dari Eropa ataupun Amerika Latin. Nah ini yang kalau kita lihat contoh, kita lihat nanti apakah negara-negara Asia sendiri di pertandingan ke depan sendiri sudah membangun peran yang lebih besar gitu. Pak, jadi Kita lihat. tudingannya tidak benar ya Pak? Tudingan dari media Malaysia itu tidak benar ya Pak? Ya tidak benar pasti. Soal kejadian Persib kemarin Pak, supporter yang masuk lapangan. Ya saya tentu itu yang saya bilang, kejadian-kejadian seperti ini perlu diantisipasi, tapi kita tunggu dari AFC-nya sendiri seperti apa penilaiannya. Tentu itu ada wilayah yang lebih tinggi lagi yang saya mungkin tidak mau berkomentar sebelum sanksinya ada. Pak, proyeksi sedikit mungkin timnas senior kapan kumpul Pak jelang FIFA? Saya nggak tahu, itu tanya John nanti. Ya, Terima terima kasih.